Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. We are from group 5. We will presentation about describing past event. What do you mean describing past event? Apa sih yang dinamakan describing past event? Describing past event bisa dikatakan mendeskripsikan perbuatan masa lampau. Ya, menjelaskan perbuatan masa lampau. Dalam past event menggunakan kata kerja lampau atau verb 2 dengan rumus plus subject plus verb 2 mean subject plus no plus verb 1 and question apakah plus subject plus verb 1. Past event yang biasa digunakan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu simple past tense, yang kedua past continuous tense, yang ketiga past perfect tense, dan yang terakhir past perfect continuous tense. Yang pertama adalah simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Contohnya yaitu ia ingin pergi ke bioskop kemarin. Kemudian ia tidak ingin belajar matematika kemarin. Pertanyaannya, apakah dia ingin belajar matematika kemarin? Bisa disimpulkan bahwa contoh tadi terjadi pada masa lampau, yaitu kemarin. Intinya, simple past tense ini mendeskripsikan atau menjelaskan masa lampau. Dalam ini, simple past tense menggunakan rumus positif subject plus verb 2 plus object, negatif subject plus did plus not plus verb 1, and question did plus subject verb 1. Past continuous tense. Apa sih kegunaan dari past continuous tense? Number 1, declare an activity or event that took place at a certain time in the past. Kegunaan yang pertama, menyatakan kegiatan atau peristiwa yang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Number 2, state two activities that were carried out at the same time in the past. Yang kedua, menyatakan dua kegiatan yang sedang dilakukan pada waktu yang bersamaan di masa lampau. Number 3, state the activities that are being carried out when other activities or events have occurred in the past. Yang ketiga, menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan ketika kegiatan atau peristiwa lain terjadi di masa lampau. Pattern atau pola. Untuk kalimat positif, subject plus was atau were plus verb ing plus objek plus keterangan waktu. Untuk kalimat negatif, subject plus was atau were plus not plus verb ing plus objek plus keterangan. Yang terakhir untuk kalimat tanya, was atau were plus subjek plus verb ing plus objek plus keterangan. Example atau contoh. Number 1, this time last month I was looking for a job. Pada saat bulan lalu, saya sedang mencari pekerjaan. This time last month sebagai keterangan, I sebagai subjek, was sebagai be, looking for sebagai verb ing, a job sebagai objek. Number 2, we were watching television at 7 o'clock last night. Kami sedang menonton TV pada pukul 7 tadi malam. We sebagai subjek, were sebagai be, watching sebagai verb ing, television sebagai objek, 7 o'clock last night sebagai keterangan waktu.
Past perfect tense. Past perfect tense adalah bentuk kalimat atau ungkapan yang menerangkan suatu perbuatan yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau atau menjelaskan dua peristiwa yang telah terjadi tetapi menegaskan peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi. The use of the past perfect tense. Kegunaan past perfect tense. 1. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah sempurna dilakukan di masa lampau. 2. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelum saat tertentu di masa lampau. 3. Menyatakan suatu peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang sudah selesai sebelum perbuatan lain terjadi. 4. Menyatakan suatu berita yang tidak diketahui langsung atau mengetahuinya dari orang lain. Kalimat ini sering dinyatakan secara tidak langsung. Rumus dari past perfect tense pada kalimat positif, subjek plus had plus verb 3 plus objek. Pada kalimat negatif, subjek plus had plus not plus verb 3 plus objek. Di kalimat negatif ini ada tambahan not. Dan pada kalimat interrogatif, had plus subjek plus verb 3 plus objek. Had pindah menjadi di depan. Contohnya, yang pertama, pada kalimat positif, I had spoken English in the seminar. I sebagai subjek, had, kata lain dari have, spoken sebagai verb 3 dari speak, English sebagai objek. Pada kalimat negatif, I had not spoken English in the seminar. I sebagai subjek, had sebagai pengganti dari have, not, karena di sini itu terjadi pada kalimat negatif, jadi tambahin not. Spoken sebagai verb 3 dari speak, English sebagai objek. Dan pada kalimat interrogatif, had I spoken English in the seminar, had pindah menjadi di depan dan diikuti oleh subjek, verb 3, objek. Contoh kedua, pada kalimat positif, he had taken a bath in my bedroom. He sebagai subjek, had, taken sebagai verb 3 dari take, a bath yaitu sebagai objek. Pada kalimat negatif, semua kalimatnya sama, tetapi ditambahi adanya not. Jadi, he had not taken a bath in my bedroom. Dan pada kalimat interrogatif, had he taken a bath in my bedroom, had pindah menjadi di depan. Dan selanjutnya diikuti dengan subjek, verb 3, dan objek. Materi selanjutnya adalah past perfect continuous tense. Usability atau sering disebut juga, atau dalam artiannya itu kegunaan. Yang pertama, emphasizes the length of the activity's duration that has taken place than other activities are in the past. Yang kedua, status activities are events that are complete and the results are still visible in the past. Atau yang artinya yaitu yang pertama, menekankan lamanya durasi kegiatan yang telah berlangsung ketika kejadian lain di masa lampau. Yang kedua,
menyatakan kegiatan atau kejadian yang baru saja selesai dan hasilnya masih terlihat di masa lampau. Partner, subjek tambah had tambah been tambah verb 1, ing tambah objek tambah keterangan waktu. Example, my sister had been waiting for 2 hours when I finally can. Yang kedua, I was bored. I had not been doing any fun thing all day. Yang ketiga, the sun was shining but the group was wish had it been rain. That is all from the presentation of your group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.